Dan ketika selesai salam maka menyusul si makmum masbuk akan rukun-rukun bakia yang tersisa, maksudnya yang belum dilakukan, alaihi atasnya, ma'al adhkari bersama dengan berbagai zikirnya, maksudnya bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat jenazah. Nah, jadi ketika si makmum masbuk dia tertinggal seandainya bacaan Fatihah, maka dia tetap mengikuti imam dengan takbir. Nah, nanti setelah si imam itu salam, maka karena dia telat satu, dia menambahkan takbir yang terakhir. Nah, ini juga yang membedakan dengan sholat biasa. Dalam sholat biasa, kalau si imam sudah ruku, maka makmum yang telat tadi, yang masbuk tadi, cukup takbir, Allahu Akbar, lalu kemudian ruku. Nah, yang kayak begini Fatihahnya ditanggung sama imam. Tapi kalau seandainya memang ketika dia masuk bersamaan dengan si imam baca Fatihah, atau dia mendapatkan waktu untuk membaca Fatihah secara sempurna, nah itu baru lain lagi ceritanya. Nah, makanya tetap wajib melanjutkan Fatihah, harus menyelesaikan Fatihah, karena yang batal itu kalau ketinggalan 3 kali rukun yang lama. Rukun panjang sekali lagi. Rukun yang lama itu apa? Yang pertama adalah ruku, yang kedua adalah sujud. Jadi i'tidal itu tidak termasuk rukun yang lama, dianggapnya sebagai rukun yang pendek. Ya, begitu pula dengan duduk di antara 2 sujud. Andai kata ada orang kok nyolatin sampai 100, yang mana 100 orang tadi mendoakan si jenazah, si mayit, maka diampuni atau diberikan syafaat kepadanya. Yaghfir lana wa liwalidina amin. Kita lanjutkan kembali kitab Fathul Mu'innya, masih menerangkan tentang sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Walau takhallafa, dan jika berbeda, maksudnya di sini telat seorang makmum, an imamihi dari imamnya, bila udrin dengan tidak adanya uzur, tidak adanya halangan, bitakbiratin dengan 1 kali takbir, hatta syara'a sehingga memulai imamuhu imamnya, si imam sholat jenazah ini, fi ukhra pada takbir yang lainnya. Ingat-ingat ya, sholat jenazah setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Jadi seandainya ada orang kok telat, si imam sudah selesai Fatihah, lalu kemudian dia takbir untuk takbir yang kedua. Nah, orang yang seperti ini kalau dia tanpa uzur, maka batallah sholatuhu, sholatnya. Jadi sholatnya si makmum tadi yang tanpa uzur tidak sah. Nah, ini yang beda sama sholat fardu. Kalau sholat fardu mau disengaja mau nggak disengaja, masbuk masih bisa nyusul. Tapi kalau untuk sholat jenazah, andai kata masbuknya kok disengaja, andai kata tanpa uzur, maka orang tersebut tidak sah sholatnya. Sholatnya langsung batal. Walau kabbaro, dan jika bertakbir imamuhu imamnya, takbiratan dengan suatu takbir, ukhra yang lain, qabla qiraatil masbuki, sebelum membacanya si makmum masbuk al-fatihata akan surah al-fatihah,
Nah, bagaimana dia kata si imam kok udah takbir yang kedua sementara si makmum belum selesai Fatihahnya? Maka tabi'ahu, dia langsung mengikutinya, mengikuti si imam fi takbirihi, dalam takbirnya imam. Lah gimana dengan status Fatihahnya yang belum selesai? Wasaqatat, maka gugurlah al-qiraatu, baca Fatihah, anhu, darinya. Nah, wa idza salama, dan ketika selesai salam, al-imamu, si imam, tadaroka, maka menyusul al-masbuku, si makmum masbuk, ma akan rukun-rukun, bakia yang tersisa, maksudnya yang belum dilakukan, alaihi, atasnya, ma'al adhkari, bersama dengan berbagai zikir-zikirnya, maksudnya bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat jenazah. Ini mirip ya sama dengan sholat fardu. Sholat fardu, ingat-ingat Bapak Ibu, ketika kita masih baca Fatihah, imam ruku, maka tetap wajib buat kita melanjutkan bacaan Fatihah, ya, menyelesaikan bacaan Fatihah. Imam iktidal masih harus menyelesaikan Fatihah, biarin ketinggalan, karena yang batal itu kalau ketinggalan 3 kali rukun yang lama, ya, bukan 3 kali rukun. Kalau 3 kali rukun doang berarti ketinggalan ruku, iktidal, sujud, batal udah. Jadi ingat-ingat nih pelajaran sebelumnya. Jadi yang ketinggalan di sini adalah rukun yang lama. Rukun panjang, sekali lagi, rukun yang lama itu apa? Yang pertama adalah ruku, yang kedua adalah sujud. Jadi iktidal itu tidak termasuk rukun yang lama, dianggapnya sebagai rukun yang pendek. Ya, begitu pula dengan duduk di antara 2 sujud. Jadi andai kata orang kok ruku dia masih baca Fatihah, masih sah sholatnya. Imam kemudian iktidal, dia masih baca Fatihah, masih sah sholatnya, ya. Ketika si imam sujud, orang tersebut masih sah, masih dapat pahala bermakmum. Terakhir yaitu ketika sudah duduk di antara 2 sujud. Karena ketika si imam sudah sujud untuk yang kedua kali, maka disitulah letak terakhir si makmum menyelesaikan Fatihahnya. Si makmum belum selesai Fatihahnya, lalu si imam melanjutkan rukun, misalnya rokaat pertama, ya berarti berdiri lagi. Kalau rokaat kedua ya dia langsung tasyahud, maka status sholatnya si makmum kekurangan rokaat. Ya, gimana kalau posisi kita kayak gitu? Ya udah lanjutin aja. Nanti pas imam salam kita tinggal nambahin 1 rokaat gitu ya. Jadi gak usah dibatalin. Nah, ini kalau sholat fardu. Ya. Tapi kalau sholatnya sholat jenazah, maka kalau dia tanpa uzur, sekali lagi, kalau uzur nggak masalah. Kalau dia tanpa uzur, ketika ketinggalan 1 takbir dari imam, andai kata dia tetap melanjutkan bacaan, nggak sah sholatnya. Gitu. Terus kemudian kalau sholatnya sholat jenazah, nah jadi ketika si makmum masbuk dia tertinggal, seandainya bacaan Fatihah, maka dia tetap mengikuti imam dengan takbir. Nah nanti setelah si imam itu salam, maka dia menambahkan takbir yang terakhir. Ya, imamnya takbir 4 kali, berarti karena dia telat 1, dia menambahkan takbir yang terakhir. Nah ini juga yang membedakan dengan sholat biasa. Dalam sholat biasa, kalau si imam sudah ruku, maka makmum yang telat tadi, yang masbuk tadi, cukup takbir, Allahu Akbar, lalu kemudian ruku. Nah yang kayak begini Fatihahnya gugur, ditanggung sama imam. Andai kata kita datang nih Bapak Ibu, imam sudah ruku, maka kita mengikuti imam langsung tanpa membaca Fatihah. Tapi kalau seandainya memang ketika dia masuk bersamaan dengan si imam baca Fatihah, atau dia mendapatkan waktu untuk membaca Fatihah secara sempurna, nah itu baru lain lagi ceritanya. Nah, makanya tetap wajib melanjutkan Fatihah, harus menyelesaikan Fatihah. Si makmum itu nggak boleh menggantungkannya kepada imam, sebab Fatihah tidak gugur kalau seandainya si makmum itu berbarengan dengan imam atau dia memiliki waktu untuk membaca Fatihah secara sempurna. Bisa ya bedain ya. Terus kemudian wa yuqaddamu, dan
diutamakan fil imamati dalam menjadi imam, fi sholatil mayyiti dalam sholat mayit alias sholat jenazah, walau imro'atin walaupun jenazahnya perempuan. Siapa yang paling utama untuk menjadi imam? Yang pertama itu abun adalah bapaknya, auna ibuhu atau wakilnya. Jadi yang paling utama untuk mengimami sholat jenazah adalah bapaknya atau wakilnya. Maksudnya wakil di sini adalah orang selain bapak yang menjadi wali. Kalau nggak ada, ya fa'abuhu maka setelah bapaknya summa ibnun, lalu kemudian anak laki-lakinya si jenazah. Kalau bapaknya seandainya udah nggak ada atau udah meninggal, maka yang paling afdol menjadi imam sholat jenazah si mayit adalah anaknya sendiri. Tentunya anak laki-laki ya. Fabenuhu, lalu kemudian anaknya anak laki-laki alias cucunya. Kalau nggak ada juga summa ahu, maka kemudian saudara laki-lakinya li abawaini yang seayah dan seibu. Maksudnya saudara kandung. Ya, saudara kandung dia yang seayah dan seibu. Ya tentunya di sini sekali lagi laki-laki ya yang jadi imam. Kalau nggak ada juga maka fali abin, boleh yang sebapak doang. Ya mungkin bapaknya kawin lagi, ya satu bapak dia. Nah maka kalau seandainya cucu juga nggak ada, saudara seayah seibu nggak ada juga, maka diperbolehkan yang cuman sebapak. Summa ibnuha, kemudian anaknya saudara laki-laki tadi dia itu summal amu, kemudian yaitu saudara laki-lakinya bapak, ya baik itu kakaknya maupun adiknya ya, om atau wa atau le atau pakde, gampangnya gitu. Kadzalika yang demikian tersebut summa sairul asobati, barulah kemudian kalau nggak ada semua itu yaitu asobahnya. Ya asobah itu maksudnya keluarga lain yang tidak disebutkan tadi. Kalau nggak ada keluarga juga ya summa mu'tikun, yaitu orang yang memerdekakannya. Andai kata dia budak ya, andai kata dia budak maka tuannya yang dulu memerdekakan dia menjadi imam sholatnya. Kalau nggak ada juga ya summa dzuraimin, yaitu kemudian selanjutnya teman-teman dekatnya. Nah, jadi andai kata kok nggak ada juga, zaman sekarang udah nggak ada budak, ya nggak ada yang memerdekakan dia, maka yaitu teman-teman dekatnya. Teman-teman dekat kok nggak ada juga, maka sebagai imam yaitu summa zaujun, kemudian suaminya. Nah, ada nggak kata ustadz di situ? Ada nggak kata ustadz? Nggak ada. Makanya kalau bisa, ya kelak kita nanti mati ya nyolatin anak kita. Ya bapak ibu udah gak ada bapaknya ya kan, mau nggak mau yang nyolatin adalah anak kita. Kalau bisa, ya itu suatu kebanggaan ketika kita meninggal nanti yang menyolati adalah anak kita. Nah jadi suami juga belakangan, ya, jadi runtutannya terakhir. Jadi yang paling utama adalah bapak dulu. Terus kalau nggak ada bapak, baru kemudian wali, ya wali lain. Kalau nggak ada wali lain, penggantinya bapak, baru turun ke bawah yaitu anak. Anak nggak ada juga, cucu, gitu ya. Cucu nggak ada, baru saudara kandung. Jadi anak dengan saudara kandung itu statusnya lebih utama anak. Paham ya? Karena memang secara waris saja kan begitu. Kalau kita bicara hukum warisan ya, nah waris itu yang diutamakan tetap anak, baru kemudian saudara kandung. Karena ketika kita sudah menikah Bapak Ibu, maka tanggung jawabnya udah bukan lagi kepada saudara, udah pada anak, beda. Walaupun kalau kita bicara masalah sedekah misalnya, ketika kita bicara masalah sedekah, mana yang afdol dari keluarga kita yang diberikan sedekah? Ya saudara terdekat, maksudnya di sini adalah saudara kandung. Bicara sedekah ya, bicara sedekah maka yang afdol adalah saudara kandung sebelum kita ngasih ke sepupu. Gitu. Gampangnya gini, andai kata ada orang miskin dua nih, yang satu saudara kandung kita, entah adik kita entah kakak kita. Nah yang kedua adalah sepupu kita, gitu ya. Nah, sepupu berarti udah beda bapak beda ibu, cuman satu kakek atau satu nenek, gitu ya. Nah mana yang lebih utama dikasih sedekah? Yang paling utama adalah saudara kandung, gitu. Tapi ketika kita sudah menikah, walaupun secara moral tidak terputus, tapi secara beban syariat itu sudah terputus. Beban syariat udah nggak ada masalah. Jadi saudara kita dosa, dia nggak ada hubungan sama kita.
Kenapa? Karena kita sudah menikah dan kita sudah punya tanggung jawab tersendiri. Kalau yang bapak-bapak ya tanggung jawabnya ya istri sama anak. Kalau yang ibu-ibu ya berarti tanggung jawabnya suami sama anak. Gak ada lagi tanggung jawab sama saudara walaupun itu saudara kandung. Nah ini juga terhukumi dalam sholat jenazah. Mana yang lebih utama antara saudara kandung kita dengan bapak kita atau anak kita ke bawah ya? Atas atau ke bawah? Ya yang atas ke bawah. Bapak kita lebih utama atau anak kita yang lebih utama. Bahkan tadi disebutin termasuk cucu. Bahkan cucu saja itu masih lebih utama daripada saudara kandung. Itu wasyurito, dan dipersyaratkan juga laha padanya ay maksudnya li sholati, yaitu untuk sholat alal mayyiti atas mayit alias sholat jenazah. Ada syarat tambahan ma'asyuruti sa'iri sholawati, bersama dengan persyaratan sekalian sholat-sholat yang ada. Apa saja? Yang pertama yaitu taqaddumu tuhrihi, yaitu lebih dulu untuk mensucikannya. Ai maksudnya al mayyiti, yaitu mensucikan mayit, bimain baik dengan air, faturobin ataupun dengan debu. Ini jelas ya. Kalau kita mau sholat jenazah, ini syarat tambahan ya. Syarat tambahannya yaitu pastikan dulu si mayit benar-benar sudah dalam keadaan suci. Dia sudah dimandikan, atau kalau nggak ada air berarti sudah ditayamumi, gitu ya. Fa'in waqo'a, maka jika jatuh si mayit, maksudnya ya jenazah atau orang yang meninggal, bi ufratin, di suatu jurang, au bahrin atau di lautan. Ada orang matinya di dalam jurang, keprosok dia, atau matinya nyebur laut. Wa ta'adzaro, dan uzur, ya sulit maksudnya, ikhrajuhu, untuk mengeluarkannya, karena jurangnya curam gitu ya, atau karena lautnya laut lepas, laut dalam, dikeluarin ya susah. Watuhruhu, dan juga sulit untuk mensucikannya ya. Maka yang kayak begini lam yusolla, tidak perlu sholat alaihi atasnya, maksudnya tidak perlu melakukan sholat jenazah alal mu'tamadi, menurut qaul yang mu'tamad. Qaul yang mu'tamad itu qaul yang dipegang kebanyakan para ulama. Jadi nggak mentang-mentang orangnya mati di dalam jurang terus kita sholat di atas jurang gitu. Wah ini kan sholat jenazah wajib, ya nggak bisa diangkat jenazahnya. Atau tadi ya misalnya di dalam laut ada orang naik perahu kecebur, udah pasti mati nih orang, terus kita sholat di atas perahu, ya nggak juga ya. Kalau kondisi seperti itu maka nggak perlu melaksanakan sholat jenazah. Wa alla yataqadduma, dan tidak juga berada di depan. Siapa yang berada di depan? Al-musolli, orang yang sholat, maksudnya sholat jenazah, alaihi atasnya, ai maksudnya al-mayyiti, di depan mayit, karena yang mana adanya si mayit itu hadiron, hadir, maksudnya mayatnya dihadirkan ya, mayatnya ada di depan dia, walau fi qabrin, walaupun berada di kuburan. Nah ini salah satu syarat juga ya dalam melaksanakan sholat jenazah. Kalau mayatnya hadir, berarti mayatnya diletakkan di tempat orang sholat, maka si jenazah tadi nggak boleh berada di belakang, harus berada di depan. Nah perkara nanti kanan atau kiri, waktu juga kita bahas ya. Misalnya untuk laki-laki sunnahnya si imam berada di bagian kepala. Kalau perempuan maka si imam berada di tengah-tengah ya, antara bagian paha sama pusernya. Nah itu udah masuk ke masalah sunnah, udah bukan masalah persyaratan ya, bedain ya. Nah yang disampaikan di sini adalah masalah persyaratan. Kalau seandainya gitu, gampangnya di sini lah gitu ya, sholat di sini, maka nggak boleh jenazah ditaruh di saf belakang. Nah beda lagi kalau waktu itu saya cerita misalnya di daerah-daerah yang dia bermazhab Hanafi ya, yang mana mazhab Hanafi itu menghukumi jenazahnya manusia, mayatnya manusia, bangkainya manusia itu hukumnya najis, makanya nggak dimasukin di masjid, di musola. Dulu saya cerita, saya punya guru karena beliau S1-nya di sana, di Pakistan ya, di Pakistan. Nah beliau itu cerita waktu saya pertama di sana di Islamabad,
Islamabad, Pakistan. Nah itu beliau cerita, saya juga kaget, kok orang sholat jenazahnya ditaruhnya di luar. Setelah beliau sebulan 2 bulan di sana, ternyata memang mayoritas di sana adalah mazhab Hanafi yang berpegangan bahwa jenazahnya manusia, mayatnya manusia itu hukumnya najis. Nah ini beda dengan mazhab jumhur, mazhabnya Maliki, mazhabnya Syafi'i, mazhab Hambali, termasuk kita berarti ya. Dalam mazhab Syafi'i, jenazahnya manusia, bangkainya manusia itu terhukumi suci. Ya, jadi terhukumi suci, enggak najis. Bahkan andai kata kita punya wudhu, misalnya suami yang megang istri kalau istrinya meninggal, atau istri yang megang suami, andai kata kita pegang tuh, maka yang batal itu adalah kitanya yang masih hidup, bukan si mayat. Jadi andai kata ginilah, ada suami meninggal nih, ya, suami sama istri itu dalam mazhab Syafi'i batal juga loh kalau bersentuhan kulit ya Bapak Ibu, ingat-ingat tuh ya. Kalau mazhabnya Hanafi enggak, tapi kalau mazhab kita Syafi'i, laki-laki sentuhan sama lawan jenis sekalipun dia istrinya batal wudunya ya. Bedanya kalau nyentuh istri kagak dosa gitu doang, kalau nyentuh janda orang baru itu dosa. Istri nyentuh suami, suami nyentuh istri, itu hukumnya batal wudu. Nah andai kata suaminya meninggal ya, udah dimandiin, istrinya pun misalnya habis wudu gitu ya, lah kok megang tuh jenazah suami, maka yang batal adalah si istri, si suami nggak perlu dimandiin lagi gitu. Nah balik lagi nih, jadi aturan fikihnya kalau dalam satu tempat, bahkan sekalipun dia berada di kuburan. Jadi andai kata nih ya, kita dapat kabar keluarga kita meninggal, nah nggak keburu, kita udah nyampe lokasi, mana jenazahnya, ya baru aja dibawa ke kuburan. Pas kita nyampe sana ternyata sudah dikuburin. Lah orang-orang bubar, kita sholat di samping depan gitu, di depan posisi samping kuburan tadi. Nah itu boleh ya. Jadi justru malah kita nggak boleh sholat berada di depan jenazah. Jadi sholatnya posisinya jenazah itu yang ada di depan kita. Ini sekali lagi posisi jenazah hadir, baik dia sudah dikuburkan maupun belum dikuburkan. Nah adapun tadi ya masalah jenazahnya laki-laki misalnya di pala, bagian pala, yang jenazahnya perempuan dia bagian tengah-tengah, itu sunnah, tidak ada kewajiban. Laki-laki palanya di kanan, atau laki-laki kakinya di kiri, atau sebaliknya seandainya naruhnya salah ya, itu pun sama hukumnya sunnah. Kalau pengen dapat sunnahnya, pengen dapat afdolnya, memang seperti itu ya. Jadi diikuti sesuai petunjuk sunnahnya. Tapi bicara sahnya sholat, selama jenazahnya ada di depan, sholatnya tetap sah gitu ya. Amal mayitu, dan adapun mayit al goibu, yang goib, maksudnya mayit yang gak ada di tempat, maka falayaduru, tidak apa-apa, fihi, di dalamnya, kaunuhu, yang mana keberadaan si mayit, waro al musolli, diletakkan di belakang orang yang sholat. Nah, jelas ya. Kalau jenazahnya goib, jenazahnya nggak ada, maka diperbolehkan dia diletakkan di belakang. Wa yusanu, dan disunahkan, ja'ala sufufihim, menjadikan saf barisan mereka, maksudnya orang yang sholat, salah satu menjadi 3 saf atau 3 barisan, fa'aksaro atau lebih. Nah kalau yang ini sunnah nih, makanya tadi disebutin wa yusanu. Yusanu itu artinya disunahkan. Nah kalau yang tadi wajib ya, jenazah di depan kalau jenazahnya hadir, jenazahnya ada. Kalau jenazahnya nggak ada, goib ya nggak ada masalah. Nah yang sunnah di sini adalah ketika mensolati jenazah, disunahkan untuk membentuk barisan 3 saf atau lebih ya. Jadi andai kata ada orang kok cuma 9, nah ini bisa kita pecah menjadi 3. Jadi kalau untuk sholat jenazah nggak perlu 1 saf, nggak apa-apa. Tapi andai kata ada orangnya kok cuma 3, yang nyolatnya cuma 3, ya jangan bikin 3 saf, ya tetap 1 saf berjejer bertiga gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kok kan sunahnya 3 saf, wong nenek telutok ya berjejer itu kayak kereta ya kan. Jangan, kalau seandainya cuma bertiga ya udah bikin 1 saf. Tapi andai kata ada 9, nah itu kan bisa diakalin ya, berarti bikin 3 gitu. Tapi sekali lagi ini sunnah ya, bukan wajib. Sunnahnya kita membentuk 3 barisan atau lebih. Lil khobari, karena adanya hadis, khobar itu nama lain hadis ya.
as-sohihi yang soheh. Ini banyaklah hadisnya. Nah diantaranya, man siapa orang sholat yang dia sholat alaihi atasnya, maksudnya atas jenazah, atas mayit, salah satu sufufin dengan 3 saf, maka faqad ujiba telah diwajibkan, maksudnya si jenazah tadi ai gufiro diampuni lahu baginya, ya diberi ampun si jenazah tadi. Itu salah satu fadilahnya adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Itu ya, jadi biar paham. Wala yundabu, dan tidak disunahkan. Ya, nama lain dari sunnah tuh banyak ya. Nadab atau mandub ini juga sunnah. Nafilah itu juga sunnah. Nama lain sunnah banyak. Nah, ini yundabu artinya disunahkan. Wala yundabu, dan tidak disunahkan takhiruha, mengakhirkannya, maksudnya menunda sholat jenazah, li ziyadatil musholina, karena bertambahnya orang yang sholat. Nah, kalau seandainya jenazah memang sudah siap, maka nggak boleh ditunda-tunda hanya gara-gara biar orangnya tambah banyak. Wah, kemarin saya ngaji katanya kalau 3 saf nanti jenazahnya diampunin dosanya. Yang datang dari pagi sampai siang cuma 2 orang. Loh, jenazahnya dimusuhin ya kan, tukang ngatain orang, tukang ngomongin orang. Nah, itu kan biasanya males tuh. Udah yang nyolatin tinggal saya, Pak Bandi, sama Mas Wanda. Loh, Bapak Ibu kagak datang. Bah, ngapain nyolatin orang kayak gitu, misalnya gitu kan. Ya, menunggu seperti itu untuk memperbanyak orang, maka tidak dianjurkan, walaupun tidak berdosa ya, mengakhirkan yang seperti itu, menunda sholat seperti itu. Illa kecuali liwaliyin, karena adanya wali. Nah, ini beda lagi nih ya, andai kata bapaknya kok mau datang, nungguin Pak 2 jam lagi, seadanya gitu ya, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau yang ditunggu bukan bagian keluarga, maka nggak ada kesunahan untuk memperbanyak jamaah sholat. Ya adanya segitu deh, sholatnya segitu aja, maksudnya begitu ya. Wahtaro, dan kemudian memilih ba'dul muhakkikina, sebagian ulama ahli tahqiq, annahu, bahwa sesungguhnya yang demikian, idza lam yukhsha, jika tidak dikhawatirkan, taghayyuruhu, akan berubahnya si mayit, entah karena busuk atau karena bau, maka yang bagi seyogianya, ya sebaiknya intizoru mi'atin, menunggu sebanyak 100 orang jamaah, au arba'ina, atau setidaknya 40 orang jamaah, yang mana rujia, yang bisa diharap, khuduruhum, bisa hadirnya mereka, qoriban, dalam waktu dekat, lil hadisi, karena adanya hadis, maksudnya ada dalil dari segi hadis ya. Ini yang abdul ya, sekali lagi ya, andai kata si jenazah tidak dikhawatirkan bau, tidak dikhawatirkan membusuk lebih cepat karena misalnya punya penyakit dan sebagainya ya, terus ada kabar bahwa ada orang yang akan ikut sholat jenazah itu, misal gampangnya teman kantor, ada orang meninggal ya, udah siap di sini ya, yang hadir ini cuma 10 orang, 20 orang misalnya gitu ya, tiba-tiba keluarganya ditelepon, Pak, ini teman-teman kantor atau teman-teman pasar, teman-teman dagang mau pada datang ini ikut nyolatin si jenazah almarhum, boleh nggak? Ya udah ya, ditunggu, dikasih alamatnya, buru-buru kemari. Misalnya masih jauh nih, di Bogor misalnya gitu ya, di Depok misalnya gitu. Andai kata sekali lagi tidak dikhawatirkan jenazah bau, tidak dikhawatirkan membusuk lebih cepat, maka justru sunnah. Ya. Kalau memang kita nggak khawatir, nggak ada perubahan terhadap jenazah, ya udah tungguin. Ya, datang nih misalnya ya, teman-teman kantornya atau teman-teman dagang, teman-teman pasar, ada 40-50 orang, baru kita bareng-bareng sholatin. Jadi walaupun ada durasi lebih lama untuk menunggu itu, karena ada keafdolan tersendiri ketika jenazah itu disolatkan sebanyak 40 orang jamaah, apalagi sampai 100 orang. Wafi muslimin, dan juga dalam hadisnya Imam Muslim, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yusolli, yang dia sholat, alaihi, atasnya, maksudnya atas jenazah, ummatun, ya suatu umat, ya sekelompok maksudnya, minal muslimina, dari orang-orang Islam, ya beluguna, yang mana mencapai mereka, mi'atan, akan 100 orang, kulluhum, semuanya mereka itu, yasma'una,
memintakan syafaat lahu kepadanya. Yang mana mereka itu memintakan syafaat, maksudnya mendoakan si mayit, ya, illa kecuali syufi'u, maka niscaya akan diberikanlah syafaat atau doa tadi fihi di dalamnya tuh. Jadi andai kata ada orang kok nyolatin sampai 100, yang mana 100 orang tadi mendoakan si jenazah, si mayit, maka tidaklah si mayit tadi kecuali diampuni atau diberikan syafaat kepadanya. Makanya ada beberapa tradisi di beberapa tempat, khususnya daerah-daerah Pantura ke sana tuh, Cirebon, Kuningan misalnya ya, terus Bumi Ayu, Tegal, Cilacap, daerah-daerah Serang gitu ya, dan sebagainya. Itu ada sampai adat orang untuk nyolatin jenazah aja dikasih duit. Ya walaupun cuma 10.000 atau mungkin cuma 5.000. Lah itu tujuannya bukan cuma sekedar sodako, tapi untuk memberikan iming-iming, ya motivasi lah gampangnya, supaya orang yang nyolatin itu banyak. Boleh nggak seperti itu? Boleh, nggak ada masalah. Ya kalau diniatin sodako kan dapat pahala juga. Ya nggak disebut bid'ah, enggak. Ya nggak ada masalah orang niatin sodako. Dan itu sebagai tambahan supaya orang-orang yang hadir juga bisa banyak. Karena ketika orang yang hadir sampai 100 dalam riwayat Imam Muslim tadi disebutin sama Kanjeng Nabi, orang-orang yang hadir tadi ketika dia mendoakan si jenazah, maka doanya itu diterima, maka si jenazah itu diampuni. Apalagi kalau kita bicara di antara fadilahnya orang yang mensolati jenazah, dulu kita pernah bahas juga tuh. Orang yang mensolati jenazah bahkan mengantarkan ke kuburan, maka dia juga dapat fadilah, memiliki kebaikan, memiliki amal soleh seperti yang dilakukan oleh jenazah itu seumur hidupnya. Tuh bayangin. Makanya kalau kiai yang meninggal, ustadz yang meninggal, habaib yang meninggal, ulama yang meninggal, nggak usah heran kalau yang nyolatin banyak. Dia nganterin ke kuburan juga banyak. Saya sering cerita kepada bapak ibu, almarhum kiai saya itu pas meninggal aja dari pondok sampai kuburan itu kagak dibawa jalan, tapi dioper, saking banyaknya orang. Jadi berjejer gitu ya, dioper keradanya. Ya, kenapa? Karena memang orang yang menyolati dan mengantarkan ke kuburan itu juga punya fadilah tersendiri. Dia dapat pahala kebaikan amal soleh sebagaimana yang dilakukan oleh si jenazah gitu. Nah kalau jenazahnya maaf sholat kagak, ngaji kagak, ya apa itu nih? Ya ada lah kebaikannya, tetap ada. Masuk enggak sih? Ya ada lah, titik-titik ya. Cuman ya sitik ngono ae. Saya habisin dulu ya. Walau sholat, dan jika sholat alaihi padanya, pada si mayit, ya, fahadoro maka hadir man orang lam yusoli yang belum mensolatinya. Andai kata ada jenazah nih, orang-orang udah pada sholat, yang mana dia belum mensolati jenazah, maka nudiba disunahkan lahu baginya as-sholatu untuk mensolati alaihi atasnya, maksudnya untuk dia mensolati jenazah sendiri. Jadi walaupun cuma sendiri nggak apa-apa sholat jenazah. Ya, ini cuma jarang dilakukan orang-orang ya. Watakou, dan kemudian terhukumi, walaupun itu disunahkan, yang mensolati dalam keadaan tadi disunahkan, tapi tetap terhukumi fardhon dengan hukum fardu. Fayanwihi, maka niatnya fardu tadi, wa yusabu, dan kemudian dia mendapatkan pahala sawabahu akan pahalanya fardu tuh. Jadi walaupun secara hukum tadi ya disunahkan saja, andai kata ada mayat nih, orang-orang udah pada sholat, yaudah saya sholatin dulu dah. Walaupun itu disunahkan, posisi seperti itu nggak beramai-ramai, tapi pahalanya tetap dapat pahala fardu kifayah. Perlu diingat, fardu kifayah secara hukum lebih tinggi daripada fardu ain. Ini sholat kita nih, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya fardu ain. Kalau bapak ibu lakuin, bapak ibu dapat pahala, bapak ibu nggak lakuin, bapak ibu dapat dosa gitu ya. Itu nggak ada urusannya satu kampung, itu namanya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah urusannya satu kampung, nggak dilakuin maka satu kampung dosa semua. Makanya status fardu kifayah lebih tinggi daripada fardu ain. Ya, orang yang sholat jenazah seperti itu, walaupun dalam keadaan seperti itu hanya sekedar sunnah saja sebagai penghormatan untuk menyolati jenazah tersebut, tapi secara hukum sholatnya sah dan orang tersebut juga mendapatkan pahala fardu. Wal afdolu,
Tapi ada tapinya nih. Adapun yang afdol lahu baginya yaitu fi'luha melaksanakan sholat ba'da dafni setelah pemakaman li'tibai karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang bagus mah gitu ya, andai kata orang-orang udah pada sholat, jenazah belum di pemakaman nih, masih siap dibawa, nih ada orang telat datang, yang bagus mah nunggu dia aja di pemakaman. Sekalipun andai kata orang-orang udah pada sholat, udah bubar, lalu dia datang nyolatin lagi, itu sah. Tapi yang bagus, yang afdol untuk mengikuti sunnah Rasulullah, kalau mau sholatnya nanti di pemakaman. Setelah sudah sampai di pemakaman, udah bubar jamaah, baru sholat di situ. Kenapa? Rasul pernah melakukan itu. Jadi lagi-lagi ini bukan bid'ah. Suatu ketika Rasulullah itu nyari salah satu jamaah beliau yang biasa bersihin Masjid Nabawi. Dalam satu riwayat itu laki-laki, riwayat yang paling kuat adalah nenek-nenek perempuan. Ya, jadi tiap hari bersihin masjid rapi banget. Nggak ada sampah. Zaman dulu Bapak Ibu, apalagi zaman Nabi, masjidnya masih pakai pasir. Ya, belum ada batu maksudnya. Lantainya tuh cuman dipakein tikar kalau bahasa kita. Itu Masjid Nabawi nggak pernah kotor, bersih terus. Nah, satu hari Nabi heran, loh kok nih masjid tiba-tiba kotor. Ditanya, ini perempuan kemana? Sahabat-sahabat yang hadir saat itu bilang bahwa orang yang biasa ngebersihin ini meninggal. Oh, kenapa kalian gak ngasih tahu saya? Nah, pikirnya sahabat lah, Bang Marbot doang kalau bahasa kita gitu ya, tukang bersih-bersih doang. Nabi ngapain ngasih tahu ke engkau? Gak penting juga maksudnya gitu. Kata siapa? Kata Nabi, ayo anterin saya. Nah, akhirnya kemudian Nabi dianterin sama sahabat ke depan kuburan si almarhumah nenek tadi. Nabi kemudian sholat di samping atasnya kuburan tadi. Allahu Akbar, sholatnya sholat jenazah. Nah, itu lebih afdol karena mengikuti sunnah Nabi gitu ya. Dan adalah beberapa riwayat lain juga Nabi menyusul ketika sahabat sudah menyolati, Nabi telat karena pulang dakwah, kemudian Nabi menyusul ke kuburan mensolati jenazah. Jadi kalau andai kata ada orang telat gitu ya, untuk mensolati jenazah yang lebih afdal sebetulnya mensolatinya ketika di kuburan. Walaupun sekali lagi andai kata dia sholat di tempat pun sholatnya tetap sah dan dia mendapatkan pahala sholat fardu kifayah tadi. Nah, wala yundabu dan tidak disunahkan liman bagi orang sholaha yang mensolati jenazah tadi walau munfaridan, walaupun munfarid ya, nggak disunahkan orang yang mensolat jenazah walaupun munfarid, maksudnya sholat sendiri. Apa yang nggak disunahkan? I'adatuha, untuk mengulangi sholat jenazah tadi ma'a jama'atin, bersama jamaah. Tuh, andai kata ada orang kok udah sholat jenazah, sholatnya sendiri, nggak lama kemudian jenazah dibawa ke musola, jenazah dibawa ke masjid, disolatinya jamaah, maka tidak ada kesunahan buat orang yang tadi yang sudah melaksanakan sholat baik secara sendiri maupun berjamaah untuk mengiadah, untuk mengulang sholatnya. Nggak ada kesunahan, nggak ada kesunahan, belum tentu haram juga ya, tetap boleh ikut maksud gitu. Tapi secara hukum tidak ada kesunahan dia untuk mengulang sholat tadi. Nah, fa'in a'adah, maka tetapinya andai kata dia kok mengulangi sholat jenazah tadi, waqo'at, maka jatuhlah naflan dengan hukum sunnah. Sholat yang keduanya tadi bukan lagi terhukumi atau mendapatkan pahala wajib, tapi mendapatkan pahala sunnah. Waqola, dan berkata juga ba'duhum, sebagian mereka, maksudnya sebagian ulama, al-i'adatu, adapun mengulang, maksudnya mengulang sholat tadi, udah sholat tiba-tiba si jenazah disolatin lagi berjamaah, dia ulang tuh sholatnya, maka yang kayak gitu khilaful aula ya. Apa tuh khilaful aula? Menyelisihinya lebih baik. Maksudnya kalau bisa jangan. Ingat ya, di antara hukum khilafiyah ulama Bapak Ibu, ketika sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama lain mengatakan wajib, itu biasanya ada istilah khilaful aula. Maksudnya kalau bisa cari yang lebih kuat. Dulu saya nyontoin ketika kita bahas Fathul Mu'in, masalah misalnya doa iftitah. Sebagian ulama memang menghukumi doa iftitah sunnah, sebagian ulama yang lain menghukumi wajib. Nah, di situ ada hukum namanya khilaful aula. Ya, maksudnya apa? Kalau bisa lakuin deh doa iftitah. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah, kalau bisa jangan sampai meninggalkan doa iftitah. Minimal
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Minimal itu, walaupun mungkin kita nggak pakai la syarika lahu dan sebagainya. Kenapa? Khawatirnya nanti ternyata di akhirat yang benar adalah yang mewajibkan. Ini khusus untuk sholat fardu ya. Makanya kalau bisa sholat fardu jangan sampai nggak pakai doa iftitah. Atau waktu itu juga saya sampaikan, misalnya sholatnya beruntut ya, Bapak Ibu sholat duha misalnya sholatnya 8 rakaat, Bapak Ibu sholat tarawih kita sholat 20 rakaat, minimal yang pertama tuh baca doa iftitah, supaya andai kata di akhirat ternyata kok yang bener pendapat ulama yang mengatakan doa iftitah wajib, lah berarti kita nggak kekurangan gitu. Andai kata di akhirat yang ternyata yang bener adalah doa iftitah itu sunnah, ya gak ada masalah, kita dapat pahala sunnah gitu ya. Nah itu namanya khilaful aula, jadi mengutamakan pendapat ulama yang agak berat. Contoh lain, korban gampangnya, sebagian ulama memang mensunahkan hukum korban bagi orang yang punya duit, tapi sebagian ulama mewajibkan buat orang yang punya duit. Kalau nggak punya duit nggak apa-apa, tenang aja. Jadi yang nggak punya duit gak usah khawatir, gak usah tersinggung ya. Kalau yang punya duit tersinggung ya karuan ya. Udah telanjur ngomong ini soalnya. Nah, jadi andai kata ada orang kok punya duit dia nggak korban, ada dua hukum nih. Pertama, ulama mengatakan emang korban itu sunnah, ya gak ada masalah. Tapi sebagian ulama menghukumi wajib. Nah di situ ada khilaful aula. Khilaful aula apa itu? Menyelisihinya lebih baik, maka ambil yang terberat, yaudah korban aja dah. Takutnya nanti di akhirat ternyata korban buat orang yang punya duit, sekali lagi punya duit, takutnya dihukumi wajib, itu doang. Nah ini juga sama ya dalam hal mensolati jenazah. Ada orang udah sholat jenazah nih ya, tiba-tiba jenazah dibawa ke musola, dibawa ke masjid, sholat jamaah, sementara dia sholatnya di rumah sendiri untuk menghormatkan mayat misalnya gitu ya. Wah orang pada sholat jamaah. Nah walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan boleh sholat bareng, tapi khilaful aula, lebih baik nggak usah mengiadah sholatnya lagi, karena takutnya nanti yang benar di akhirat justru yang nggak mengiadah gitu. Nah balik lagi nih, kalau seandainya jenazah memang sudah siap, maka nggak boleh ditunda-tunda. Dikhawatirkan jenazah bau, dikhawatirkan membusuk lebih cepat karena misalnya punya penyakit dan sebagainya ya. Kalau kita sholat maka itu menyelisihi pendapat sebagian besar ulama gitu ya. Watasihu, dan sah sholat alal mayyit, atas mayit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.